Kepala SMAK Santo Albertus Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan teman-teman yang saya banggakan dan kasihi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asya Diandra, siswi SMPK Mardi Wiyata Malang. Pada kesempatan ini, saya akan berpidato mengenai kegiatan masyarakat untuk mengisi kejenuhan selama pada masa pandemi. Kita semua tahu dan mengalami bersama pandemi virus COVID-19 yang melanda di awal tahun 2020, yang membuat banyak orang harus menghentikan segala aktivitas di luar dan mulai membiasakan diri untuk bekerja, belajar, dan melakukan semua kegiatan dari rumah. Beberapa bulan berjalan, banyak orang yang mulai jenuh dan mulai mencari pelarian, seperti mengikuti tren bercocok tanam, khususnya tanaman hias seperti philodendron, anthurium, keladi, aglonema, dan bahkan sayur mayur pun menjadi pilihan. Selain itu, masyarakat mulai sadar bahwa ada kebugaran jasmani yang harus terus dijaga. Berolahraga adalah salah satu bentuk upaya agar kondisi fisik tetap kuat sehingga terhindar dari penularan virus. Karena itu, masyarakat mulai berolahraga ringan dari rumah, seperti lompat tali, yoga, senam, dan lain sebagainya. Ketika kebijakan baru dikeluarkan, yang mana masyarakat sudah diperbolehkan untuk beraktivitas kembali di luar rumah, masyarakat mulai mencari kegiatan baru. Contohnya bersepeda dan mendaki gunung, tentu saja dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Dan ternyata dampak positif tidak hanya dirasakan oleh penggunanya, namun juga bagi pengusaha terkait. Contohnya penjual sepeda yang penjualannya naik karena ini, lalu juga bagi masyarakat penjual cenderamata di gunung. Bahkan sampai tim pemandu pendakian, karena kini jalur pendakian telah dibuka. Meski begitu, ternyata ada dampak negatif yang ditimbulkan dari tren ini. Yang pertama adalah tren bercocok tanam. Tren ini dapat menjadi satu pemborosan jika tidak disikapi dengan baik. Tujuan bercocok tanam sendiri sangat beragam, mulai dari karena memang suka tanaman atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Namun akan melenceng dari tujuan jika bercocok tanam ketika kita mengingini hasil instan daripada mengikuti prosesnya. Yang kedua adalah bersepeda. Bersepeda dapat membuat otot kaki kita menjadi lebih kuat. Selain itu, bersepeda adalah salah satu bentuk refreshing karena kita juga bisa menikmati pemandangan. Dan bersepeda adalah olahraga yang sangat menyenangkan untuk dilakukan, terlebih jika kita bersepeda bersama-sama dengan teman. Namun ada kabar buruk yang disampaikan oleh sejumlah media, bahwa hobi bersepeda selama masa pandemi ini juga menimbulkan banyak kecelakaan. Banyak faktor yang melatar belakangi kejadian ini, mulai dari pesepeda yang menggunakan alat komunikasi saat bersepeda, tidak patuh pada aturan lalu lintas, dan kurangnya fasilitas bagi pesepeda khususnya di daerah perkotaan. Yang ketiga adalah aktivitas mendaki gunung. Jika dilihat dari satu sisi, mendaki gunung ini sangatlah menyenangkan. Bisa pergi melihat pemandangan membuat kita menyadari betapa cantiknya Indonesia. Membuat kita juga ingin melestarikan alam yang ada, agar kita dan generasi yang akan datang masih bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mendaki juga memberikan kita kesempatan untuk merasakan kembali bagaimana bersih dan sejuknya udara. Terlebih jika kita mendaki dan berkemah bersama teman atau keluarga. Saya yakin ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Namun saya rasa tidak semua orang merasakan perasaan kagum dan ingin menjaga alam sebagai salah satu bentuk kekaguman tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang ada. Mulai dari pembuangan sampah di sekitar area pendakian, pemetikan bunga yang dilindungi, vandalisme yang berupa coret-coretan di batuan, papan peringatan dan sebagainya yang membuat lingkungan menjadi kotor, tercemar dan menimbulkan rusaknya keindahan alam. Dan juga kasus korban jiwa yang semakin meningkat akibat kelalaian dan kurangnya persiapan baik dari segi fisik ataupun materi. Terlebih lagi untuk kalangan pemula yang naik gunung secara asal-asalan, tanpa panduan yang tepat,
menyebabkan banyak resiko dari segi alam maupun individu. Semangat pendaki untuk mencapai puncak tidak diimbangi dengan pengetahuan terkait kondisi alam juga dapat berakibat buruk. Misalnya ketika kabut turun cukup tebal, tidak seharusnya melanjutkan perjalanan karena jarak pandang yang dekat, sehingga dapat berakibat tersesat. Sikap individual ataupun egois seharusnya tidak ada dalam jiwa pendaki, karena dapat berakibat fatal. Solidaritas harus dipupuk sejak awal, di mana ketika naik bersama, turun juga harus bersama tanpa kurang satu anggota pun, sehingga sifat sabar juga harus ditanamkan. Jika melihat dari masalah yang ada, maka ada beberapa solusi yang dapat saya berikan. Untuk tren menanam, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan tanaman yang cocok bagi kita sebagai seorang pemula. Karena jika kita baru terjun di dunia menanam ini dan sudah merawat tanaman yang sulit, maka ditakutkan kita akan latah atau kesulitan dalam merawat. Sehingga ketika kita gagal, kita menjadi kapok dan tidak ingin melanjutkannya lagi. Karena itu pemilihan tanaman menjadi penting. Yang kedua adalah untuk aktivitas bersepeda. Hal-hal yang dapat saya sarankan adalah pemberian porsi yang cukup bagi pesepeda agar dapat dengan nyaman dan aman saat bersepeda. Juga menekankan pentingnya kepekaan dan kewaspadaan saat bersepeda dengan tidak menggunakan handphone. Yang ketiga, untuk mendaki gunung. Sebaiknya kita menyiapkan fisik, mental, materi, dan pengetahuan saat mendaki gunung. Karena tanpa persiapan yang matang, kita akan kesulitan saat terjun ke medan pendakian. Dan pentingnya kesadaran pendaki untuk tidak merusak atau mencemari lingkungan. Jika memang ingin tanaman atau bunga dari gunung, pendaki tidak perlu memetiknya. Sebagai contoh, kini di Gunung Bromo, masyarakat sekitar mulai melakukan budidaya bunga edelweiss untuk diperjualbelikan, sehingga pendaki tidak perlu memetik secara ilegal, namun bisa membeli daripada penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada awalnya, semua kegiatan ini adalah baik, menyehatkan, menyenangkan, terlebih membawa kita untuk lebih dekat pada kesadaran akan kesehatan dan keindahan alam. Namun yang menjadi titik masalah adalah ketika semua hal ini kita lakukan melenceng dari tujuan awal dan justru berdampak negatif bagi diri kita sendiri bahkan sekitar. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, mulai dari matinya ekonomi, meninggalnya sahabat dan keluarga, juga membuat rencana yang sudah disusun rapi menjadi berantakan, serta rusaknya keindahan alam karena limbah medis yang digunakan selama vaksinasi dan APD yang digunakan tenaga medis. Tapi saya yakin, di balik semua itu selalu ada pelajaran dan dampak positif yang terjadi. Di tengah masa peralihan ini, kita semua dituntut untuk tetap berjuang dengan semangat agar dapat terus bertahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga kita semua bisa tetap bertahan dengan tetap bergandengan dengan alam. Saya Asya Diandra, terima kasih.